Pemirsa, jadi kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang menjerat videografer Amsal Christy Sitepu jadi sorotan tajam publik dan lembaga reformasi hukum. Kita akan simak ulasannya. Apakah tujuan penuntut umum hadir di dalam persidangan ini adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan? Dunia kreatif tanah air diguncang oleh kasus hukum yang menimpa Amsal Christy Sitepu, Direktur CV Promised Land. Amsal dituding melakukan markup pada proyek video profil di 20 desa di Kabupaten Karo pada periode 2020 hingga 2022 dengan nilai kerugian negara diklaim mencapai 202 juta rupiah. Ironisnya, auditor inspektorat setempat menilai komponen karya seperti konsep editing hingga penggunaan mikrofon seharusnya tidak berbiaya atau 0 rupiah. Padahal, dalam persidangan sejumlah kepala desa sebagai pengguna jasa menyatakan puas dan tidak ada keberatan atas hasil kerja terdakwa. Amsal sendiri dalam pledoinya tegas menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki niat jahat dan hanya bekerja secara profesional sesuai kontrak. Viralnya kasus ini membuat Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum pada Senin 30 Maret 2026. Ketua Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya bersifat formalistik. Komisi 3 DPR RI mengingatkan agar dalam kasus saudara Amsal Christy Sitepu, para penegak hukum mengedepankan penegakan keadilan substantif daripada sekadar kepastian hukum formalistik sebagaimana diatur di pasal 53 ayat 2 KUHP baru. Secara substantif, kerja kreatif videografer tidaklah memiliki harga baku tertentu sehingga tidak bisa dikatakan terjadi penggelembungan atau markup dari harga baku. Di sisi lain, pihak Kejaksaan Agung tetap pada pendiriannya bahwa setiap penggunaan uang negara termasuk dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai rencana anggaran biaya atau RAB. Pihak Kejagung menilai adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan dokumen pertanggungjawaban yang diajukan. Menghormati dan memang fungsi dari DPR untuk mengawasi agar penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku dan juga agar memenuhi rasa keadilan. Ya, terkait dengan permohonan yang bersangkutan terdakwa ini ya silakan aja, kan ada mekanisme hukum yang ditempuh. Salah satunya kan nanti kemarin tuntutan, berarti kan berikutnya pledoi pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukum, sampaikan aja di sana. Menanggapi hal ini, pakar komunikasi dan praktisi industri kreatif Ipang Wahid menilai sudut pandang hukum yang digunakan sangat berbahaya bagi masa depan ekonomi kreatif Indonesia jika ide dan proses produksi dianggap tidak memiliki nilai ekonomi. Menurut saya kasus Amsal ini adalah cerminan dari gimana kita belum bisa membaca nilai kreativitasnya. Saya lihat itu semua ada di nolin, ada ide, ada editing, miking, segala macam tuh nilainya 0. Terus saya sendiri juga bingung ya. Maksudnya kalau ada orang bisa kerja itu nilainya 0 gitu loh. Gimana ceritanya? Terlepas dari apapun pekerjaannya. Kini, Amsal Christy Sitepu hanya bisa menunggu ketukan palu hakim pada sidang vonis yang dijadwalkan pada 1 April 2026 di Pengadilan Negeri Medan. Kasus ini menjadi ujian berat bagi implementasi restoratif justice dan perlindungan hak pekerja kreatif di mata hukum Indonesia. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.